Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas tentang sejarah masuknya Kristen ke Indonesia dimulai sejak abad ke-16. Selama ini materi tentang sejarah masuknya Kristen ke Indonesia dirangkum dalam kerangka misi Gold, Gospel, dan Glory bangsa Eropa. Kenyataannya, penyebaran agama Nasrani cukup kompleks, melibatkan pergumulan hegemoni antara bangsa-bangsa Barat yang pernah bercokol di Nusantara. Motif utama VOC adalah perdagangan. Mereka tidak terlalu bergairah untuk menjalankan misi kekristenan kecuali untuk tujuan profit. Hal ini berbeda dengan Portugis yang memang mengusung misi gospel. Sejarah mencatat masuknya kekristenan ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan penyebaran agama Katolik oleh Portugis. Belanda kemudian membawa agama Protestan pada awal abad ke-17. Guna memahami lebih jauh tentang sejarah masuknya agama Kristen di Indonesia, simak penjelasan berikut ini. Portugis dan misi penyebaran Kristen Katolik di Nusantara. Mengutip jurnal Portugis dan misi Kristenisasi di Ternate oleh Usman Nomai, 204 Kristen mulai memasuki wilayah Nusantara setelah Portugis berhasil merebut Malaka, pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dari Malaka mereka berlayar ke wilayah penghasil rempah-rempah yaitu Maluku. Saat tiba di Maluku mereka disambut dengan baik oleh Sultan Ternate, bahkan diberi kesempatan untuk membangun benteng. Orang-orang Portugis mengusung misi Jesuit, yaitu kapanpun dan dimanapun pengabaran Injil adalah sebuah pesan suci yang perlu dilaksanakan. Oleh sebab itu, mereka mulai melaksanakan berbagai macam metode untuk mengajak orang-orang Ternate yang beragama Islam atau yang masih menganut dinamisme dan animisme untuk mengimani Kristen Katolik. Laki-laki Portugis mengawini budak-budak dan perempuan pribumi, kemudian menjadikan mereka penganut Katolik melalui politik divide et impera dan kerjasama dengan penguasa lokal dalam bidang perdagangan. Portugis mulai melakukan misi Jesuitnya kepada orang awam. Portugis memberikan pengetahuan bahwa agama Kristen memberi kedamaian dan keselamatan. Seorang misionaris, Franciscus Xaverius, bahkan berhasil membaptis beribu-ribu orang. Selain Maluku, misi Katolik juga menyebar ke daerah-daerah lain seperti Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur sebelum Portugis diusir dari Kepulauan Nusantara pada 1575. Masuknya agama Kristen Protestan di Indonesia. Mengutip jurnal misi Kristen di Indonesia, Kesaktian Kristen Protestan oleh Benyamin F. Intan 2015, mulanya dalam kontrak antara VOC dan Belanda tidak terdapat pasal tentang kekristenan, namun pada 1623 VOC juga diharuskan menyebarkan misi Kristen. Karena motif utama VOC adalah perdagangan, maka dukungan terhadap penyebaran misi Protestan dilakukan selama hal tersebut mendatangkan keuntungan. Setelah kekuatan Portugis di Nusantara hancur, pejabat VOC beranggapan pengkonversian agama penduduk dari Katolik ke Protestan sangat penting agar loyalitas mereka berpindah dari Portugis ke Belanda. Oleh sebab itu, selama kurun waktu 1602 sampai 1800, VOC mengirimkan 254 pendeta dan 800 konselor Kristen. Mereka memang berhasil mengkristenkan banyak orang, namun karena VOC berorientasi pada keuntungan politik dan ekonomi, banyak ditemukan warga yang identitasnya saja Kristen, namun pada praktiknya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Orientasi pada jumlah ini malah menghasilkan sinkretisme.
mengutip Kolonialisme dan Misi Kristen di Jawa, karya Muhammad Isa Ansori 2011. Dibandingkan VOC, pemerintah Hindia Belanda memberikan lebih banyak perhatian terhadap perkembangan Kristen di wilayah koloninya. Pemerintah bahkan memberikan gaji kepada para pendeta yang berkarya di Hindia Belanda. Namun, untuk menjaga ketertiban dan keamanan, beberapa daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim dinyatakan tertutup bagi kegiatan misi. Misionaris yang akan menyebarkan agama harus mengantongi izin terlebih dahulu dari pemerintah. Di era politik etis, persebaran Kristen semakin meluas. Para misionaris dengan bantuan subsidi pemerintah mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan balai-balai kesehatan. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.